Halo anak-anak yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Tentunya masih di dalam keadaan yang sehat dan masih semangat di dalam pembelajaran. Meskipun kalian berada di rumah dan kita tidak bisa bertatap muka, tetapi setidaknya melalui video ini kalian bisa mendengarkan secara langsung penjelasan dari saya. Pada video kali ini, Bu Herlina akan mengajak kalian untuk mempelajari lebih dalam tentang pecahan. Dan tentunya dengan cara yang mudah. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah tentang mengubah bentuk pecahan. Di mana pecahan itu bisa diubah menjadi beberapa bentuk. Ada yang pecahan biasa atau campuran, bisa juga menjadi desimal, bisa juga menjadi persen. Nah, tentunya yang akan Bu Herlina sajikan adalah cara yang mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi kamu akan mengerjakan dengan mudah dan cepat. Nah, tapi ada hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, simak dengan baik. Yang kedua, ulang jika kamu belum mengerti. Dan yang ketiga, jangan lelah untuk mencoba. Ya, jadi silahkan tonton video ini. Selamat belajar, selamat mencoba. Tuhan memberkati. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Ada dua macam cara. Yang pertama adalah dengan mengubah penyebutnya, sedangkan yang kedua adalah dengan pembagian bersusun. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, dan per 1000. Oke, kita bisa melihat penyebutnya. Penyebut yang bisa diubah menjadi per 10 yang terdekat adalah 2 dan 5. Jadi pecahan yang memiliki penyebut 2 dan 5 bisa dengan mudah kita jadikan menjadi per 10 saja. Nah, bilangan berapa penyebut yang bisa dijadikan per 100? Dia adalah 4, 20, 25, dan 50. Akan menjadi lebih mudah. Sedangkan yang bisa dengan mudah diubah menjadi per 1000 adalah 8, 125, dan 40. 8 dan 125 itu sepasang ya. Hasilnya kalau dikalikan nanti akan menjadi 1000. Yuk, kita mulai mengubah bentuk pecahan menjadi desimal. Contoh yang pertama adalah 3 per 5. Kita lihat penyebutnya adalah 5. Berdasarkan penjelasan yang dilakukan tadi, yang sudah Bu Herlina jelaskan tadi, penyebut 5 akan lebih dekat untuk diubah menjadi 10. Oleh karena itu, 3 per 5 harus kita ubah menjadi per 10. Nah, 5 supaya menjadi 10, kita kalikan berapa sih? Kalikan 2, betul. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya pun harus kita kalikan 2. 3 kali 2 adalah 6. 6 per 10 itu adalah hasilnya. Nah, karena kita akan mengubah menjadi desimal, kita lihat per 10 artinya satu bilangan di belakang koma. Maka 6 per 10 akan berubah menjadi 0,6. Bagaimana? Mudah kan? Kita ikuti contoh berikutnya. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya ya. Disajikan sebuah pecahan 2 per 25. Kita buka jendelanya. Ternyata 25 akan lebih mudah apabila kita jadikan menjadi per 100. Nah, 25 diubah menjadi per 100 berarti harus kita kalikan dengan bilangan 4.
Karena penyebutnya dikalikan dengan 4, maka pembilangnya pun harus kita kalikan dengan 4. 2 kali 4 adalah 8. Kita akan mengubahnya menjadi desimal. Sehingga per 100 artinya ada 2 bilangan di belakang koma. Harus 2 ya. Tapi yang disajikan di sana hanya 1, yaitu 8. Oleh karena itu, nanti harus kita tambah menjadi 0,08 karena harus ada 2 bilangan di belakang koma. Baiklah. Oke, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya, yaitu contoh ketiga. Coba lihat. Disajikan sebuah pecahan 7/8. Nah, 7/8 ini kita lihat penyebutnya adalah 8. Penyebut 8 bisa kita ubah menjadi per 1000. Nah, Bu Erina sudah menjelaskan bahwa 8 dan 125 itu sepasang. Oleh karena itu, 8 supaya menjadi 1000 harus kita kalikan dengan 125. Karena penyebutnya dikalikan 125, maka pembilangnya pun harus kita kalikan dengan 125. 7 dikalikan 125, berapa sih hasilnya? Coba hitung. Betul, hasilnya adalah 875. Nah, kembali lagi bahwa kita akan mengubah menjadi desimal. Per 1000 artinya 3 bilangan di belakang koma. Sehingga 875 sudah 3 bilangan ya, maka hasilnya adalah 0,875. Tidak perlu kita tambah dengan 0. Bagaimana? Bentuk pecahan campuran apabila akan kita ubah menjadi desimal, tidak perlu kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, yuk, supaya lebih mudah kita lihat contohnya. Disajikan sebuah pecahan campuran 5 3/50. Nah, kita buka jendela lagi ya. Ternyata penyebut 50 akan lebih mudah bila kita ubah menjadi per 100. Di situ disajikan angka 5 sebagai bilangan bulat, tetap menjadi bilangan bulat, tidak perlu kita ubah menjadi pecahan biasa. Sehingga yang perlu kita rubah hanya 3/50. 3/50 kita ubah menjadi per 100. 50 supaya menjadi 100 harus kita kalikan dengan bilangan 2. Oleh karena itu, pembilangnya pun harus kita ubah dikalikan dengan 2. 3 kali 2 adalah 6. Nah, ya 6. Oleh karena itu, kita akan mengubahnya menjadi desimal. Yang kita ubah hanya pecahannya saja, 6/100. Per 100 artinya ada 2 bilangan di belakang koma. Oleh karena itu, 6/100 menjadi 0,06. Kita sudah mempelajari tadi ya. Nah, angka 5 sebagai bilangan bulat kita letakkan di depan koma, sehingga hasilnya adalah 5,06. Bagaimana? Lebih mudah bukan? Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Satu contoh lagi untuk pecahan campuran. Disajikan sebuah pecahan campuran 3 4/8. Oke, coba kita lihat pecahannya 4/8. 4/8 itu bisa kita sederhanakan dulu supaya angkanya nanti tidak terlalu besar. Nah, 4/8 sama-sama kita bagi dengan bilangan 4. Sehingga hasilnya adalah 3 sebagai bilangan bulat. Dan pecahan yang kita sederhanakan adalah 1/2. Sehingga pecahan 3 4/8 itu akan berubah menjadi 3 1/2. Bila kita melihat pada jendela, ternyata penyebut 2 lebih mudah kita ubah menjadi 10. Sehingga 3 1/2 akan berubah menjadi 3/10. 3/10 ya. Nah, 2 penyebutnya
Supaya menjadi 10 berarti harus kita kalikan dengan 5. Begitu pula dengan pembilangnya. Sehingga hasilnya adalah 3, 5 per 10. 5 per 10 adalah pecahan yang harus kita ubah menjadi desimal. Berapa sih? 0,5, karena per 10 satu bilangan di belakang koma. Nah, oleh karena itu 3 sebagai bilangan bulat kita letakkan di depannya menjadi 3,5. Betul. Nah, lebih mudah apabila kita sederhanakan terlebih dahulu. Setelah mempelajari cara yang pertama, kita akan mempelajari cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun. Cara ini sudah kalian kenal sejak di kelas 3. Nah, pembagian bersusun digunakan apabila penyebut-penyebutnya tidak bisa dijadikan menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Jadi, bilangan penyebutnya selain bilangan yang ada pada jendela yang selalu Bu Erlina tampilkan. Oke, kita lihat pada contoh yang akan Bu Erlina tayangkan berikut ini. Di situ disajikan sebuah pecahan 3/7. Nah, 3/7 kita buat menjadi pembagian bersusun ya. 3 dibagi 7. 3 tidak bisa kita bagi dengan 7. Oleh karena itu kita tambahkan dengan 0 imajinasi. Karena kita tambahkan dengan 0, otomatis hasilnya sudah langsung menjadi 0, 30 dibagi 7 adalah 4. Dan 4 kali 7 adalah 28. Selanjutnya kita kurangkan. 30 dikurangi 28 adalah 2. Kita tambahkan dengan 0 lagi karena tidak bisa dibagi dengan 7. Sehingga 20 dibagi 7 adalah 2. Nah, begitu pula seterusnya sampai bawah. Nah, maka untuk 3 dibagi 7 adalah 0,42. Nah, sekarang sebaliknya ya, desimal menjadi pecahan. Kunci pengerjaannya adalah melihat berapa banyaknya bilangan di belakang koma. Coba dilihat, disajikan sebuah bilangan desimal 0,45. Ada 2 bilangan di belakang koma. Artinya akan kita ubah menjadi per 100 karena 2 bilangan di belakang koma ya. Nah, pembilangnya adalah bilangan yang ada di situ, yaitu 45. Sekarang langkah selanjutnya adalah tinggal menyederhanakan. Untuk menyederhanakannya sama-sama dibagi 5, sehingga hasilnya adalah 9/20. Jadi intinya pada mengubah desimal menjadi pecahan adalah banyaknya bilangan di belakang koma. Kita lihat pada contoh berikut ini. Disajikan sebuah bilangan desimal 5,3. Di sini ada bilangan bulatnya ya. Nah, ternyata ada 1 bilangan di belakang koma. 1 bilangan di belakang koma artinya per 10. Namun bilangan bulat tetap ditulis menjadi bilangan bulat. Ya, 5 itu adalah bilangan bulatnya, sedangkan pecahannya adalah 3/10. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari 0,3 yang ada di depannya. Nah, 3/10 tidak perlu kita sederhanakan, sehingga hasilnya adalah 5 3/10. Kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita bahwa pecahan itu bisa diubah bermacam-macam bentuknya, yaitu pecahan biasa atau campuran, desimal, dan persen. Akan kita pelajari nanti. Yang sudah kita pelajari adalah mengubah pecahan menjadi desimal. Ya, caranya adalah dijadikan per 10, per 100, per 1000, atau dengan pembagian bersusun. Sedangkan yang kedua yang sudah kita pelajari adalah mengubah desimal menjadi pecahan. Caranya adalah dengan melihat banyaknya bilangan di belakang koma, kemudian disederhanakan. Oke, bagaimana? Mudah kan? Kita ikuti video berikutnya ya untuk belajar.